Bayangin ini sebentar. Kamu baru beberapa bulan kehilangan orang yang kamu sayang banget. Mungkin papa, mungkin mama, mungkin anak, atau sahabat dekat. Malam-malam pertama, kamu susah tidur. Tangis udah kering, tapi dada tetap sesak. Sampai suatu malam, kamu mimpi. Kamu lihat dia, wajahnya jelas banget. Cara jalannya sama, senyumnya sama, bahkan suara ketawanya sama persis. Dia duduk di depan kamu dan bilang, "Aku baik-baik saja, jangan nangis terus ya." Kamu bangun dengan mata basah, antara lega dan bingung. Masa sih? Itu cuma mimpi biasa? Malam berikutnya kejadian lagi. Kali ini dia bukan cuma menghibur, dia kasih pesan. Suruh kamu lakukan sesuatu. Atau bilang ada sesuatu yang belum selesai. Dan di titik itu, kamu mulai tanya dalam hati, "Tuhan, itu Engkau yang kirim? Atau itu memang arwah dia? Atau jangan-jangan aku lagi ditipu iblis?" Kalau kamu pernah ada di posisi ini, video ini untuk kamu. Di banyak DM, chat, dan konseling, pertanyaannya mirip-mirip nih. "Kak, saya sering mimpi papa yang sudah meninggal. Itu dia beneran atau enggak?" Kalau almarhum mama kasih pesan lewat mimpi, itu boleh dipercaya enggak? Kalau aku merasa rohnya minta didoakan, itu gimana? Dan mungkin kamu juga bergumul dengan hal yang sama. Apalagi di budaya kita di Indonesia, tema arwah, roh leluhur, mimpi itu bukan hal asing. Nah, Sobat Pintu Berkat, di hari ini kita mau jujur pelan-pelan bagaimana Alkitab plus suara gereja mula-mula menjawab pertanyaan yang agak ngebetot hati ini. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, itu suara Tuhan, arwah, atau tipuan? Dan yang lebih penting, bagaimana sikap hati yang sehat, alkitabiah, dan menjaga hati supaya kamu tidak ditelan rasa bersalah, kerinduan, atau malah jebakan dunia roh yang palsu. Kita akan pecah pembahasan ini jadi beberapa bagian. Pertama, kenapa mimpi seperti itu bisa sangat mengguncang? Kedua, apa kata Alkitab tentang orang mati dan dunia roh? Ketiga, 3 sumber mimpi, jiwa, Tuhan, atau musuh. Dan yang keempat, bagaimana bersikap secara sehat dan alkitabiah. Di bagian akhir video ini, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dalam doa, bawa nama-nama yang kamu rindukan, bukan ke mimpi, tapi ke dalam hadirat-Nya. Mari kita mulai dari hal yang sangat manusiawi dulu. Waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi, jiwa kita lagi luka, rindu besar, banyak hal yang belum sempat diucapkan, banyak penyesalan. Kenapa waktu itu aku ngomong kasar? Kenapa aku nggak sempat minta maaf? Seandainya aku bisa peluk dia sekali lagi. Semua itu nggak kemana-mana, tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Dan salah satu bahasa jiwa kita adalah mimpi. Bahkan secara psikologi saja, mimpi seringkali adalah campuran memori, rasa rindu, dan ketakutan yang muncul ketika otak kita sedang istirahat. Jadi, penting banget untuk kamu dengar ini. Faktanya bahwa mimpi tentang orang yang sudah meninggal bukan berarti arwah mereka datang. Itu hati kamu yang sedang berproses. Bukan berarti Tuhan gak peduli. Justru di tengah proses itu, Tuhan sering memeluk kita lewat penghiburannya. Bukan lewat arwah, tapi lewat Roh Kudus yang bekerja di dalammu. Tapi, ada juga mimpi yang terasa lebih dari sekadar memori. Kok rasanya nyata banget? Kok ada pesan rohani? Kok setelah mimpi itu, aku jadi terdorong melakukan hal tertentu? Di titik ini sobat, kita harus berhenti dan bertanya, Alkitab bilang apa soal orang mati? Dan soal kita mencoba berhubungan dengan mereka? Karena kalau kita nggak punya fondasi firman, rasa rindu kita menyeret kita ke arah yang salah. Di segmen berikutnya, kita akan lihat beberapa ayat yang mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk menguji mimpi-mimpi seperti ini. Kalau kita buka Alkitab, kita lihat satu garis besar yang nyata. Pertama, manusia hidup sekali, lalu menghadapi penghakiman. Itu dikatakan Ibrani 9 ayat 27.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kedua, ada pemisahan sangat jelas antara dunia orang hidup dan orang mati. Lukas 16 di dalam kisah orang kaya dan Lazarus, setelah mati ada jurang yang tak terseberangi. Ketiga, Tuhan melarang keras kita mencari kontak dengan orang mati. Di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12, di sana dilarang pemanggil arwah, tukang tenung, dan sejenisnya. Tuhan sebut itu kekejian. Artinya apa? Inisiatif dari pihak kita untuk menghubungi orang mati, entah lewat ritual atau sengaja memanggil lewat mimpi, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kamu mungkin tanya, tapi di Alkitab sendiri ada Samuel yang muncul ke Saul. Ada Musa dan Elia muncul di peristiwa transfigurasi Yesus. Itu gimana? Nah Sobat Pintu Berkat, perhatikan bedanya. Di dalam 1 Samuel 28, Saul memang mencari peramal. Tetapi peristiwa Samuel muncul, itu bukan contoh yang dianjurkan. Itu justru momen kejatuhan Saul yang paling parah. Itu titik gelap, bukan standar normal. Pada peristiwa transfigurasi yang tertulis di dalam Matius 17, Musa dan Elia menampakkan diri bersama Yesus. Itu bukan praktik panggil arwah, itu inisiatif Allah sendiri dalam konteks pewahyuan kemuliaan Kristus. Gereja mula-mula dan tradisi Rasulia mengakui orang-orang kudus yang sudah berpulang itu hidup di hadapan Allah. Mereka bukan lenyap, tapi kita tidak memanggil mereka seenaknya. Kita tidak mengontrol dunia roh. Kalau Tuhan mau, Ia bisa mengizinkan suatu penglihatan atau mimpi untuk menghibur, menegur, atau mengingatkan kita. Tapi bukan kita yang mengatur, memanggil, dan mengendalikan. Jadi garis besarnya begini Sobat. Kita tidak boleh mengejar hubungan langsung dengan arwah. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya bisa memakai mimpi untuk menyentuh hati kita. Masalahnya, bukan semua yang kelihatan rohani itu dari Tuhan. Di dunia roh, ada namanya tipuan. Itu sebabnya di segmen berikutnya kita perlu membedakan mana mimpi yang cuma suara jiwa, mana yang bisa dari Tuhan, dan mana yang bisa jadi jebakan musuh. Secara sederhana, banyak bapak gereja mengingatkan jangan gampang percaya mimpi. Karena mimpi bisa datang dari berbagai sumber. Pertama, mimpi dari jiwa kita sendiri. Ini yang paling sering. Campuran memori, kerinduan, kekhawatiran, dan hal-hal yang kita pikirkan sepanjang hari. Kalau kamu sangat rindu orang yang sudah meninggal, wajar sekali kalau dia muncul dalam mimpi. Itu bukan berarti dia datang, tapi hati kamu lagi memproses duka. Tanda-tandanya, mimpi itu terasa seperti pengulangan memori. Tidak ada dorongan kuat untuk mengubah iman kamu. Lebih terasa sebagai pelampiasan emosi yang tertahan. Di sini Sobat, respon yang sehat adalah datang kepada Tuhan. Izinkan Dia sembuhkan luka rindu itu. Kedua, mimpi yang diizinkan Tuhan untuk menghibur atau menegur. Ada juga mimpi yang tanpa kita cari-cari, Tuhan pakai untuk menghibur kamu dengan cara misterius, menegur kamu untuk bertobat, mengingatkan kamu pada kekekalan. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan, mimpi itu mendorong kamu lebih dekat ke Kristus, bukan ke okultisme atau kegelapan. Hasil akhirnya, kamu semakin rindu berdoa, bertobat, dan hidup kudus. Tidak ada pesan yang melawan Alkitab. Kalaupun ada pesan, pesan itu selaras dengan Injil dan tidak menciptakan ketergantungan aneh pada mimpi. Ketiga, mimpi yang dipakai musuh untuk menipu. Nah, ini bagian yang sering kita abaikan. Iblis bisa memakai kerinduan dan rasa bersalah kita untuk membuka pintu kepada tipuan. Bayangin kalau dia bisa meniru wajah orang yang kamu sayang, pakai kata-kata yang kamu ingin dengar, lalu pelan-pelan menanamkan. Kamu harus lakukan ritual ini kalau sayang dia. Kamu harus datang ke tempat ini, bawa sesajen ini. Jangan ikuti ajaran gereja, dengar aku saja. Nah, tanda-tandanya setelah mimpi, kamu malah tambah takut, gelisah, atau terikat.
Mimpi itu mendorong kamu melakukan hal-hal yang melawan firman atau terjun ke praktik-praktik gelap. Kamu jadi terobsesi mengejar mimpi seolah-olah itu satu-satunya cara komunikasi. Di sini kita harus berani berkata, kalau isi mimpi membuat aku menjauh dari firman Tuhan, walaupun wajahnya mirip orang yang aku sayang, itu bukan dari Tuhan. Nah, setelah kamu paham 3 sumber ini, pertanyaannya menjadi praktis banget. Kalau aku tetap mimpi orang yang sudah meninggal, apa yang harus aku lakukan? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Mari kita susun beberapa langkah praktis. Pertama, uji isi mimpinya, bukan cuma rasa harunya. Waktu kamu bangun dari mimpi itu, tanya dengan jujur, apa isi pesannya? Membawa aku lebih dekat kepada Kristus atau menjauh? Sejalan atau bertentangan dengan Alkitab? Firman Tuhan tetap merupakan standar tertinggi, bukan pengalaman, bukan perasaan, bukan mimpi. Kalau mimpinya justru mendorong kompromi dosa, okultisme, atau memberontak, kita harus berani berkata, aku tolak otoritas mimpi ini dalam nama Yesus. Langkah kedua, akui luka rindu dan penyesalan itu di hadapan Tuhan. Kadang kita lebih mudah berbicara dengan sosok di mimpi daripada jujur di hadapan Tuhan. Padahal sumber penghiburan sejati adalah Bapa di sorga. Kamu boleh berkata di dalam doa, Bapa, aku rindu sekali pada, sebutkan namanya. Engkau tahu kata-kata yang belum sempat aku ucapkan. Sembuhkan aku dari rasa bersalah dan penyesalan. Aku percayakan dia ke dalam tangan-Mu. Gereja sepanjang berabad-abad juga mengajarkan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Bukan karena kita bisa pindah-pindahkan mereka dengan doa, tapi karena kita percaya kasih dan belas kasihan Allah melampaui kematian. Ketiga, tutup pintu bagi praktik pemanggilan arwah. Kalau sebelumnya kamu pernah datang ke orang pintar, dukun, peramal, ikut ritual memanggil arwah, atau sengaja minta mimpi tertentu dari roh leluhur, ini saatnya bertobat. Ucapkan dengan jelas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku tinggalkan semua praktik itu. Aku menolak semua ikatan gelap yang pernah kubuka. Engkau saja satu-satunya pengantara antara aku dan Bapa. Ingat, Yesus satu-satunya pengantara, bukan arwah siapapun. Keempat, cari pendampingan rohani. Kalau mimpi-mimpimu semakin mengganggu atau kamu merasa ada tekanan rohani yang kuat, jangan hadapi sendiri. Datang kepada gembalamu, kepada imam atau pembimbing rohani yang dewasa dalam iman. Minta mereka mendoakan, mendampingi, dan menguji bersama. Iman Kristen selalu mengundang kita berjalan dalam tubuh, dalam komunitas, bukan jalan sendiri berdasarkan wahyu pribadi. Nah, sebelum video ini selesai, aku mau ajak kamu pikirkan beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan malam ini juga. Pertama, tulis nama orang yang kamu rindukan. 1 atau 2 orang saja. Di samping namanya, tulis 1 kalimat doamu. Tuhan, aku percayakan dia ke dalam tangan-Mu. Kedua, kalau ada penyesalan, tulis jujur. Tuhan, aku menyesal pernah berkata begini. Tuhan, aku sedih karena nggak sempat melakukan ini. Lalu serahkan di hadapan salib Kristus. Ketiga, sebelum tidur bukalah firman, bukan sekadar scroll mimpi di kepala. Misalnya baca Mazmur 23 atau Yohanes 14 ayat 1-3. Ucapkan pelan-pelan, biarkan kata-kata itu jadi musik latar bagi pikiranmu, bukan kecemasan. Keempat, berdoa singkat. Tuhan, kalau Engkau mau menegur atau menghibur aku lewat mimpi, jagalah mimpiku dari tipu daya musuh. Lindungi pikiranku, jiwaku, dan malamku, dalam nama Yesus. Dengan langkah-langkah sederhana seperti ini, kamu sedang berkata, hatiku mungkin luka, mimpiku mungkin kacau, tapi dasar imanku bukan mimpi. Dasar imanku adalah Kristus dan firman-Nya. Jadi, waktu kamu bertanya, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, suara Tuhan, arwah, atau tipuan, jawabannya tidak bisa dipukul rata. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan memakai cara yang melawan firman-Nya sendiri untuk menjamah kita. Sekarang,
Aku mau ajak kamu berdoa singkat. Kalau memungkinkan, sebut dalam hati nama orang yang kamu rindukan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati yang menonton video ini. Engkau tahu air mata yang tidak terlihat, kerinduan yang tidak terucap, penyesalan yang diam-diam mereka bawa sampai tertidur. Hari ini, kami menyerahkan setiap orang yang kami kasihi yang sudah Engkau panggil pulang ke dalam tangan dan belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Hakim yang adil dan Bapa yang penuh belas kasihan. Tuhan, sembuhkan luka rindu kami. Tutup pintu bagi segala tipu daya musuh yang ingin memanfaatkan mimpi-mimpi kami. Ajarkan kami untuk berdiri bukan di atas pengalaman, tapi di atas salib dan kebangkitan-Mu, serta firman-Mu yang kokoh. Jagai malam kami, jagai mimpi kami. Biarpun kami tertidur, Engkau tetap berjaga-jaga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah Sobat Itu Berkat, kalau hari ini kita bahas tentang mimpi dan arwah, di episode berikutnya dalam seri ini, kita akan menyentuh topik yang gak kalah bikin kita bingung. Tanda-tanda, firasat, atau kode-kode rohani, benar-benar dari Tuhan atau cuma pikiran kita yang lagi paranoid. Jadi kalau kamu sering merasa, ini tanda apa ya dari Tuhan? Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan di episode berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.